Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada pepatah Belanda yang berkata begini, the apple val niet ver van de boom. Artinya buah apel itu tidak pernah akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi artinya sebagaimana pohon itu, begitupun akan buahnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti fungsi orang tua itu sesuatu yang sangat menentukan. Kenapa fungsi orang tua sangat menentukan? Karena orang tua bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi orang tua tanpa kita sadari sebetulnya hidupnya memberi teladan kepada anak-anaknya. Bagaimana orang tua hidup itu akan mempengaruhi hidup anak-anaknya. Meskipun mungkin saudara dalam pengajaran berkata, kamu jangan merokok ya, seperti papa, gitu kan. Dia sebetulnya ngajarin yang baik. Atau ada juga orang tua yang begini, kamu tuh pergi ke gereja, jangan seperti papa nih, papa udah tanggung lah, udah tua begini, mau ke gereja sekarang udah tanggung, kamu aja dari muda harus ke gereja. Papa juga dulu muda ke gereja kok, gitu. Cuma sekarang aja, papa mungkin lagi gak ke gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pepatah bahasa Inggris bilang begini, what you are speak so loudly that I cannot hear what you say. Keberadaan kamu berteriak lebih kencang sampai aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Dengan lain kata, saudara bisa mengajar apapun yang baik kepada anak-anakmu, tetapi anak-anakmu bukan hanya mendengar apa yang kau ajarkan, tapi anak-anak melihat hidupmu dan apa yang kau hidupi, bagaimana jalan hidupmu. Itu pengajaran yang jauh lebih mempengaruhi anak-anakmu daripada kata-kata yang kau ajarkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pemahaman akan firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena dunia hari-hari ini dunia yang serba tidak pasti, tetapi orang-orang yang berjalan dalam pemahaman akan firman Tuhan, dia akan teguh melangkah menghadapi segala perkara dengan sukacita. Haleluya. Kita sedang membahas tentang anak-anak imam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kenapa? Karena imam fungsinya adalah mengajar jemaat. Imam fungsinya adalah memberitakan firman kepada jemaat. Imam keberadaannya adalah memberi contoh kepada jemaat tentang hubungannya dengan Kristus. Nah, kalau kita bicara tentang imam mengajar jemaat, berarti orang yang paling dekat dengan imam adalah keluarganya, anak-anaknya sendiri. Tetapi contoh dalam masyarakat seringkali bahwa orang tua atau seorang imam bisa mengajar orang lain, tetapi gagal mengajar keluarganya. Mampu mengajar orang lain, tetapi gagal memberi teladan, memberi pengaruh kepada orang-orang yang terdekatnya, yaitu tentang keluarganya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini itu yang akan kita bahas bersama dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan, Kisah Rasul 19 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-20, juga beberapa tukang campi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan bahwa ini adalah anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Dia punya 7 orang anak. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hidup bukan lagi sebagai anak Tuhan. Mereka hidup bukan sebagai anak imam, tapi mereka hidup sebagai tukang campi Yahudi. Lalu lihat selanjutnya ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Loh, mereka melihat Paulus mengusir setan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Wah, anak-anak Imam Skewa ini
Dia pikir, oh ternyata nama itu luar biasa juga. Oh, lebih baik kita contoh nama itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka terbiasa dengan hal-hal rohani. So sekarang mereka mau pakai hal rohani untuk kepentingan mereka sendiri. So mereka bilang apa? Oh, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi roh jahat itu dengan tegas bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka kata Alkitab, ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru lewat tekanan seperti itu, justru lewat masalah seperti itu, orang bukan menghujat nama Yesus. Justru Alkitab berkata Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, sehingga justru melalui semuanya itu makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara sebagai orang Kristen mengalami tekanan, jika saudara sebagai anak Tuhan mengalami aniaya, dengar baik, Allah akan turut bekerja sehingga lewat semuanya itu makin tersebar firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, kita mau belajar bagaimana kok anak seorang imam kepala Yahudi bisa akhirnya berbuat tindakan yang begitu bodoh sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, bahwa anak-anak tidak akan otomatis menjadi anak yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Anak-anak kita tidak akan otomatis menjadi anak yang baik. Meskipun kau mendoakan dia. Meskipun kau sibuk dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi anak-anakmu tetap perlu diajar. Anak-anakmu tetap perlu komunikasi. Anak-anakmu tetap perlu waktu dari engkau. Untuk engkau mendidiknya, engkau mendisiplinkannya, kadangkala engkau memujinya untuk segala perbuatan baik yang dia buat, tapi kadangkala engkau memberitahu kesalahan-kesalahannya. Ketika dia tetap masih melakukan kesalahannya, kadangkala engkau perlu dengan tegas memarahinya. Dan kalau dia tetap masih mau melanggar, kadangkala engkau perlu dengan tegas mendisiplinkannya. Tetapi ada saat-saatnya ketika dia berbuat baik, dia dengan setia melakukan perintah-perintahmu, engkau memujinya, engkau memberi hadiah khusus baginya, reward buat dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita perlu mengerti, bahwa anak-anak perlu diajar. Tapi kalau kita bicara tentang ajar, banyak orang pikir memarahinya, membentaknya, memakinya, mengkritiknya, menyatakan kesalahan-kesalahannya. Salah. Bukan hanya pengajaran seperti itu, tapi mengajar harus seimbang. Kalau dia salah memang dia harus dimarahi, tapi kalau dia benar dia harus dipuji. Kalau dia salah dan tetap salah, kadang-kala mungkin dia perlu didisiplinkan. Tapi kalau dia benar dan selalu benar, dia perlu mendapat reward, dia perlu mendapat hadiah, dia perlu mendapat penghargaan spesial. Sehingga dia menyadari bahwa Papa memang mengajarnya, bukan hanya menghukumnya, tapi Papa mengajarnya juga dengan memberikan hadiah dan penghargaan yang cukup. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak kita tidak akan otomatis menjadi anak yang baik tanpa ajaran. Meskipun kita mendoakannya, karena waktu kita mendoakan, Tuhan akan berbicara buat kita, Tuhan akan memberi hikmat buat kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Persoalannya kita cuma berdoa, tapi kita nggak sadari bahwa doa bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi doa juga menerima tanggung jawab dari Allah untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran pertama yang bisa kita pelajari bahwa anak-anak tidak akan otomatis menjadi anak-anak yang baik. Jadi kalau anak-anak kita nakal, tidak sepenuhnya salah anak-anak itu sendiri. Kalau anak-anak itu nakal, saatnya buat kita untuk introspeksi dan berkata, adakah saya punya waktu yang cukup? Adakah saya mendidik dia dengan baik? Adakah saya mendidik dia dengan benar? Sehingga betul-betul akan membawa dia lebih maju dan hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi perhatikan baik, anak-anak tidak otomatis menjadi anak-anak yang baik. Lalu yang kedua, perhatikan bahwa anak-anak perlu bukan hanya pengajaran tetapi teladan hidup. Banyak orang pikir, loh tetapi kan saya kan mengajar mereka baik. Meskipun hidup saya nggak benar pendeta, meskipun saya punya perempuan lain di luar, tetapi saya tuh ngajar mereka baik loh. Saya suruh mereka baca Alkitab, saya jelas-jelas bilang, Papa memang hidup begini, tapi kamu jangan contoh hidup Papa. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak bisa sudah hidup begitu. Tetapi juga buat anak-anak muda yang mendengar program ini, untuk setiap saudara yang mendengar program ini dan saudara berkata, jadi saya layak dong hidup gak benar. Papa dan mama juga gak hidup benar. Dengar baik,
Engkau kan sudah mengetahui kebenaran. Kalau engkau yang sudah mengetahui kebenaran, jangan ikuti teladan yang salah dari kedua orang tuamu. Kita yang sudah mengetahui kebenaran, kita punya Bapa di sorga yang selalu memberi teladan hidup. Sehingga waktu kita diselamatkan, teladan hidup kita bukan lagi manusia, tetapi Bapa di sorga. Karena itu doa kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti yang menjadi kerinduan kita mau menjadikan Kristus Bapa kita yang baik itu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi perhatikan baik, pelajaran apa yang bisa kita terima, bahwa anak-anak tidak akan otomatis menjadi anak yang baik. Perlu diajar, perlu didisiplin, tapi juga perlu penghargaan dan pujian. Yang kedua, ingat, anak-anak perlu bukan hanya pengajaran, tapi teladan hidup. Waktu engkau memberi teladan hidup yang baik, itu terekam di dalam alam bawah sadar anak-anakmu, dan dia akan berjalan dalam kebaikan. Tetapi kalau engkau hidup dalam kekasaran, bentakan, makian, dan hidup dengan cara yang gak benar, itu pun akan terekam di dalam alam bawah sadar anak-anakmu, dan dia pun akan mengikuti jalan yang sama. Yang ketiga yang perlu kita pelajari, bahwa anak-anak akan mewarisi apa yang didapat dari kita. Dengar baik, anak-anak akan mewarisi apa yang didapat dari kita. Jika kita beri yang buruk kepadanya, maka yang buruk pula yang akan dia warisi kepada anak-anaknya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya setiap orang tua berpikir, Tuhan, saya harus mewarisi yang baik buat anak-anak saya. Tetapi setiap anak-anak juga, setiap orang-orang muda yang mendengar program ini, hal yang sama saya mau ingatkan. Kalau engkau mendapat sesuatu yang tidak baik dari orang tuamu, tanggalkan di dalam nama Yesus. Warisi hal-hal yang benar bagi anak-anakmu, sehingga lewat hidup kita kemuliaan kasih Tuhan mengalir luar biasa. Paulus ngomong sama Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakan itu kepada orang-orang yang cakap mengajar orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kehendak Tuhan buat kita, sehingga lewat hidup kita kasih Allah boleh mengalir kepada banyak orang. Saudara-saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus kami mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan karena sakit, boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Karena Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus karena beban masalah, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita doa, Bapa, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena kami percaya dalam Yesus ada kemenangan, keselamatan, kepastian, kekuatan. Hamba berdoa untuk setiap orang tua sehingga memberi teladan yang baik. Setiap anak-anak mendapat yang baik dalam kehidupannya. Mereka yang terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, kami doakan di dalam nama Yesus, hidupnya dipulihkan dan melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.